Berdekatan waktunya dengan penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT, kini beredar rekaman video CCTV yang memperlihatkan Rizky Bilar tampak begitu emosi yang diduga akan melemparkan bola biliar ke arah istrinya Lesti Kejora. Sontak saja rekaman video CCTV tersebut membuat publik begitu terkejut dengan perlakuan kasar Rizky Bilar. Beredarnya rekaman CCTV tersebut seperti membuktikan rumor yang selama ini berkembang mengenai dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora. Tidak hanya itu, dengan adanya kasus KDRT ini, muncul sebuah rumor yang berkembang di masyarakat mengenai sikap Rizky Bilar yang temperamental dan kasar. Lantas, seperti apakah pihak kepolisian mengungkapkan kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora, yang menurutnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan lebih dari sekali. Video yang beredar itu kan teman-teman media yang muat begitu ya. Saya sudah menyampaikan pembenaran bahwa video itu memang betul dimiliki oleh penyidik juga. Video itu berasal dari korban yang melalui kuasa hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali. Ya, jadi sudah lebih dari satu kali. Itu salah satu pendukungnya saja begitu ya. Dan saya katakan itu tidak benar. Nggak benar. Ya kita bisa ya acting begini. Kemarin abang bilang di Polres Rizky memang lempar, tapi enggak, bukan lempar, gini, menggertak gini. Makanya saya bilang itu bukan ancaman. Dia bisa kan gertak supaya dia diam seperti itu. Jadi masalah pertengkar-pertengkaran biasalah itu di rumah tangga. Menerangkan bahwa satu terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan kondisi. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi. Sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi tentunya di badan leher dan sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga yang semestinya menyayanginya begitu ya dan melindunginya, bukan malah sebaliknya ya. Kalau Mami sih kalau kaget melihat watak dan sifatnya dulu sih nggak kaget ya, karena memang dia temperamental. Ditetapkannya Rizky Bilar sebagai tersangka mematahkan pembelaan yang terus disuarakan kuasa hukum Rizky Bilar dan keluarganya bahwa kliennya tidak benar melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora. Sebelum Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Rizky Bilar dengan tegas mempertanyakan kinerja pihak penyidik yang menurutnya gegabah dalam menangani kasus kliennya. Pihak Rizky Bilar yang diwakili kuasa hukumnya menuding pihak kepolisian berat sebelah. Itu sebabnya ia meminta perlindungan hukum dan menuntut hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Dan kini ditetapkannya Rizky Bilar sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara dengan sendirinya mematahkan klaim sepihak yang disuarakan oleh pihak Rizky Bilar. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status
saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Kalau saya lihat ya, hukum benar-benar ditegakkan. Ya. Jangan kita membela yang belum tentu benar, tapi polisi dalam hal ini harus netral. Iya, kalau saya lihat pasti berat sebelah dong. Masa Kabid Humas langsung mengatakan bahwa dia dibacakan laporan itu bahwa klien saya itu benar-benar ya seorang yang kejam lah. Tapi kan harusnya Humas Polda Metro Jaya tidak gegabah ya. Apakah dia kena public figure langsung diberitakan seperti itu, padahal itu berbahaya juga, itu bisa menjebak Kabid Humas, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Saya hanya ingin membuktikan kepada pihak penyidik, buktikan bahwa benar nggak klien saya melakukan membanting-banting berkali-kali. Lalu kemudian itu saksi ngelihat nggak ketika itu kejadian seperti itu? Kan ada saksi nih, 2 orang nih, membanting-banting berkali-kali. Melihat nggak? Kalau misalnya saksi melihat, ya berarti bukan perkelahian, bukan ini, berarti acting dong. Kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan, kita periksa. Ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equality before the law, persamaan semua orang depan hukum. Hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada niat Rizky Bilar untuk sengaja menyakiti istrinya. Sebenarnya itu adalah pertengkaran biasa yang akhirnya menjadi besar seperti ini, dan Rizky Bilar tidak sangka hal ini bisa terjadi. Ini sama dengan dia sudah menutup rezeki Rizky Bilar. Apakah ini disengaja oleh pihak ketiga, ada kepentingan, saya nggak tahu. Yang jelas pasti ada kepentingan dalam hal ini. Ya. Surat pemanggilan yang kedua itu kapan? Hari Kamis. Pastikan Bilar itu bisa datang. Hadir, insya Allah hadir. Kalau dia nggak sakit, dia hadir. Kalau sakit hadir. Ya, hadir. Ya kalau sakit pasti ada rujukan di rumah sakit. Tapi saya yakin Rizky hadir. Sampai saat ini dikatakan siap bang, saya akan hadir. Untuk hadir. Kan jika nggak